firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu dalam renungan pagi Pelita Kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap hari kita mau mengawali hari kita bersama dengan Tuhan. Kita membuka hari kita bersama dengan Tuhan. Dan kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, memuji menyembah Dia. Karena Dia adalah Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa sebelum kita masuk renungan pagi ini. Bapak yang baik, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, kami mau mulai hari ini bersama-Mu Tuhan. Kami mau membaca dan menungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pelita dalam kehidupan kami, yang menerangi sepanjang hari-hari kami. Dan kami mohon Roh Kudus terus memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami untuk boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati semua Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Biarlah Tuhan, hati kami sungguh-sungguh melekat pada Tuhan, dan kami senantiasa merindukan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan tema pelita kehidupan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara tentang pelita, semua orang akan mengatakan, saya butuh pelita karena saya tidak dapat hidup di dalam kegelapan. Karena ketika saya berjalan dalam kegelapan, saya akan tersesat, saya akan merasa hampa, saya akan merasa hidup saya sia-sia, saya tidak punya tujuan hidup yang pasti, dan saya tidak tahu kemana saya akan melangkah, bahkan saya tidak mempunyai pengharapan. Bahkan ketika saya berjalan di dalam kegelapan, saya berpotensi untuk jatuh di dalam pencobaan. Di dalam 2 Samuel 22 ayat 29 Daud mengatakan, karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Bapak Ibu, Daud sangat memahami makna pelita dalam kehidupannya. Ia menjadikan Tuhan sebagai pelita yang tak pernah padam. Perenungan kita pagi ini, apakah Tuhan menjadi pelita dalam kehidupan kita? Tuhan menjadi pelita yang abadi di sepanjang masa kehidupan kita. Ataukah bagi kita pelita itu adalah fasilitas, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, bisnis yang berkembang dengan pesat? Ketika kita menjadikan semua itu pelita yang membuat hidup kita terang benderang, cemerlang, gemirlang, mentereng, hati-hati, pelita itu akan padam pada waktunya. Mengapa? Karena semua itu bersifat tidak kekal dan hanya sementara. Daud memahami arti sesungguhnya kebahagiaan, yaitu kebahagiaan yang hanya kita dapat temukan di dalam Tuhan. Mazmur 25 ayat 12-13 mengatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Bapak Ibu Saudara, kita pegang janji Tuhan yang luar biasa. Orang yang takut akan Tuhan, maka apa? Orang itu akan menetap dalam kebahagiaan, bahkan bukan hanya dirinya, tetapi anak cucunya mewarisi bumi. Artinya apa? Anak cucunya juga diberkati oleh Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang memiliki segalanya, harta yang berlimpah, bahkan harta itu tidak habis sampai 7 keturunan. Tapi kekayaan tidak menjadi jaminan kebahagiaan. Banyak orang kaya yang tidak tenang dalam hidupnya, gak bisa tidur. Saudaraku yang terkasih, ketika seorang tidak merasakan tenang dalam hidupnya, itu jauh dari kata bahagia. Saya membaca sebuah artikel tentang kisah tragis 5 miliarder yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Artikel ini bisa menjadi perenungan kita bersama bahwa harta bukan segalanya, dan seringkali orang justru mengalami frustasi kekecewaan karena menjadikan harta sebagai tuan dalam kehidupannya. Yang pertama adalah Scott Young. Ia adalah seorang miliarder asal Rusia. Kematiannya sangat tragis dan mengenaskan, di mana mayatnya tertancap pagar besi setelah dia melompat dari lantai 4 rumah mewahnya. Scott Young ini adalah seorang pebisnis yang sukses. Dia dapat mengumpulkan kekayaannya secara fantastis dari bisnis propertinya.
Namun dia terlilit hutang dan juga digugat cerai oleh istrinya dan dituntut harta gono gini. Inilah yang membuat dia frustasi dan memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Yang kedua adalah Adolf Mekker. Kekayaan bukanlah jaminan kebahagiaan. Ini dibuktikan dari salah satu orang terkaya di Jerman. Dia memilih mengakhiri hidupnya dengan menabrakkan tubuhnya pada kereta api yang sedang melaju dengan kencang. Yang ketiga adalah Otto Bismarck, miliarder Jerman lainnya yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di tahun 2013 oleh karena penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Padahal pada saat dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, kekayaannya mencapai nilai yang fantastis dan dia tidak sedang terlilit hutang. Yang keempat adalah Xu Ming. Ia adalah mantan miliarder asal China. Ia didakwa bersalah atas kasus suap yang dilakukannya. Suatu hari dia ditemukan meninggal dalam sel tahanan di usianya yang ke-44 tahun. Xu Ming terkenal sebagai konglomerat yang sukses dalam bisnis propertinya dan juga dia adalah seorang presiden salah satu klub sepak bola di China. Yang kelima adalah Jesse Livermore. Terkenal sebagai trader misterius, ia mulai mengenal pasar saham ketika usia 14 tahun. Ia mampu menjadi orang terkaya dengan kemampuannya menjadi pialang saham. Namun tidak berlangsung lama karena pada tahun 1929 pasar saham Amerika jatuh. Tahun 1934 Livermore dinyatakan bangkrut. Dia ternyata banyak menggunakan utang untuk trading saham. Dia menjadi frustasi karena jatuh miskin dan dia akhirnya menembakkan kepalanya sendiri dengan pistol api yang dia miliki. Selama kita hidup di dunia ini, kita tidak luput dari yang namanya tantangan, masalah, pergumulan hidup, tekanan, kesulitan. Tapi yang membuat kita dapat survive, yang membuat kita dapat bertahan adalah karena kasih anugerah Tuhan yang memampukan kita. Dia adalah sumber kekuatan dan sumber pertolongan dalam hidup kita, melewati setiap kegelapan, melewati setiap jalan yang terjal dan berliku. Ketika Tuhan bersama dengan kita, maka kita akan mengalami kekuatan yang dahsyat. Pada waktu Daud berkata, "Karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ungkapan Daud ini bukan lahir dari kehidupan Daud dengan zona nyamannya, dengan kehidupan yang tidak ada hambatan, dengan kehidupan yang mulus-mulus saja. Tidak, tapi justru Daud mengalami goncangan yang luar biasa. Hidupnya penuh dengan tekanan, dia diancam, bahkan nyawanya pun terancam. Tetapi apa? Daud tahu, dia memandang kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan di dalam kehidupannya. Dan juga Daud menyampaikan nyanyian syukur pada waktu Tuhan melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Bapak Ibu Saudara, mari kita memiliki hidup yang semakin melekat pada Tuhan. Kita memiliki hati yang semakin merindukan Tuhan setiap waktu, merindukan kehadirannya, rindu akan firman-Nya. Amsal 16 ayat 20, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amsal 6 ayat 23, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan adalah panduan arah kehidupan kita agar kita dapat berjalan dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, hati kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi penerang dalam jalan kehidupan kami. Bapa, kami mau mengawali pagi ini bersamamu Tuhan. Kami mau serahkan setiap aktivitas kami di dalam tangan kasih dan tuntunanmu Tuhan. Dan Bapa, Engkau memberkati setiap pekerjaan kami Tuhan. Setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Dan bahkan pada hari ini Tuhan, apapun keputusan yang kami ambil, kami mohon hikmat dan pimpinanmu Bapa, sehingga kami tidak salah di dalam mengambil keputusan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami Tuhan. Engkau memberkati mereka dalam studi mereka. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang punya masa depan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami juga dapat menghadapi setiap tantangan dalam hidup kami dan kami menjadi semakin kuat di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku beserta.